Tall Ship Race atau balapan kapal layar tiang tinggi berlangsung sekitar 3 hari. Balapan ini menjadi yang pertama bagi KRI Bimasuci mengikuti event besar dunia untuk race Tall Ship. Puncak perhelatan Sail Regatta berakhir dengan penyerahan piala pada para pemenang. KRI Bimasuci mendapat penghargaan bergengsi dalam ajang internasional yang pertamanya. Di hari keempat, balapan kapal layar tiang tinggi, panitia menginformasikan bahwa Tall Ship Race di ajang Sail Regatta ini telah berakhir. Hati-hati. Kapal latih Nadezhda dari Rusia telah menyentuh garis finish lebih dahulu dengan meninggalkan KRI Bimasuci sekitar 70 mil laut. Sisa waktu yang ada, sembari berlayar menuju port di Rusia, digunakan untuk mengabadikan KRI Bimasuci ketika full sail. Selanjutnya KRI Bimasuci melakukan peran layar tertutup, yaitu menggulung dan menutup kembali layar-layar serta kembali dalam mode mesin. Setiap menjelang masuk ke teritorial negara lain atau memasuki pelabuhan khususnya di negara lain, selalu ada pemaparan dari perwira dan para taruna untuk membahas apa saja kegiatan selama di lokasi yang disinggahi dan terutama skenario kapal merapat hingga kapan Bimasuci meninggalkan lokasi. Komandan KRI Bimasuci memberikan pandangan singkat terkait Sail Regatta yang diikuti Satgas Kartika Jalakrida tahun 2018 yang menggunakan KRI Bimasuci sebagai ajang perdana. Tall Ship Regatta, kemudian saya akan memberikan gambaran sedikit jalannya pelaksanaan race ya. Jadi race dimulai tanggal 4 jam 3 sore ya, jam 15.00, kemudian tadi dihentikan jam 8 pagi tanggal 8 September. Untuk kelas A, Nadezhda sudah finish pada jam 8 itu sudah laporan finish. Kemudian kelas A hanya 2 yang diikuti oleh KRI Bimasuci sama Nadezhda. Para taruna yang telah dikelompok-kelompokkan juga mendapat tugas untuk memaparkan bagaimana kapal masuk pelabuhan hingga kegiatan selama di Vladivostok. Kelompok taruna memaparkan skenario kegiatan di Vladivostok secara bergantian sesuai korps masing-masing terkait giat yang akan dilaksanakan. Titik belok dengan referensi Ostrowski Pleva pada baringan. Di slide ketiga ini ada peralatan navigasi. Kami akan menyebutkan beberapa peralatan navigasi. Pagi ini, KRI Bimasuci beserta Satuan Tugas Kartika Jalakrida dan Taruna AAL tingkat 3 Angkatan ke-65 perlahan memasuki pelabuhan umum dan Navy Base Vladivostok.
Seperti biasa ketika memasuki pelabuhan, para taruna AAL melakukan peran parade roll. Para taruna berdiri di tali-tali dan tiang layar, diiringi riuh suara genderang suling, gita jala taruna di atas geladak kapal. Penampilan heboh Satgas KJK di atas KRI Bima Suci menegaskan kesan gagah yang tentu mengundang warga di sekitar dermaga untuk menonton. KRI Bima Suci perlahan merapat di dermaga Pier 30 Berth 2 Vladivostok. Panitia dan Komite Tolship Regata menyambut pengawal KRI Bima Suci. Para tamu dipersilakan masuk hingga ballroom Bima Suci. KRI Bima Suci, otot kawat, tulang bersih, mata tajam, mental baja, semua. KRI Bima Suci, otot kawat, tulang bersih, mata tajam, mental baja, semua. Sementara para taruna dan Satgas KJK yang tidak kebagian tugas berjaga bisa melakukan city tour atau pesiar. Tanggal 9 September 2018 menjadi hari untuk Open Ceremony Sail Regatta yang dihelat di lapangan terbuka tidak jauh dari kapal-kapal yang mengikuti event Sail Regatta. Open Ceremony di sekitar dermaga menyedot banyak warga sekitar datang menonton. Keluarga dari anak-anak hingga dewasa, tua muda terkesan sangat mencintai dunia bahari dengan ramainya pengunjung di lapangan ini. Selama 3 hari bersandar di Pier 30 Berth 2 Vladivostok, event Sail Regatta ini terasa sangat meriah. Open ship yang dilakukan semua peserta ajang Tolship Sail Regatta tidak pernah sepi pengunjung. KRI Bima Suci apalagi. Gelombang tamu yang datang memadati hampir seluruh geladak kapal dari haluan hingga buritan. Tiap pagi dan sore, para taruna yang tidak bertugas menjadi pendamping tamu atau berjaga berlatih genderang suling di samping KRI Bima Suci. Latihan reguler ini sendiri tentu mengundang para pengunjung open ship untuk mengabadikan. KRI Bima Suci sangat menekankan misi ini untuk sukses karena ketiga misi ini tercantum dalam undang-undang seperti misalnya sebagai kapal diplomasi itu KRI Bima Suci dalam Undang-Undang TNI Angkatan Laut memiliki tugas yang tidak dimiliki oleh angkatan lainnya, yaitu sebagai pengemban diplomasi negara. Di sisi lain, KRI Bima Suci juga harus mampu membentuk karakter taruna sebagai calon-calon pemimpin masa depan, sehingga karakter ini ditanamkan betul, karakter yang berjiwa maritim, karakter yang bisa menampilkan profil bangsa Indonesia di luar negeri, dan
dan karakter yang bisa menampilkan prajurit matra laut. Dan misi-misi ini harus dicapai, dan ini sesuai dengan filosofi atau dari amanat masyarakat internasional untuk menjalin persahabatan dan menjalin hubungan saling pengertian. Dan hal ini juga dilombakan oleh panitia atau komite Tallship Regatta selain melombakan perlombaan kapal layar. Jadi ada trofi paling bergengsi, yaitu Friendship Trophy, yang dimana trofi ini adalah trofi untuk kategori peserta atau negara yang bisa menjalin kerjasama persahabatan antar bangsa dan menumbuhkan saling pengertian antar bangsa. Dan Friendship Trophy ini yang menilai adalah yang pertama kru kapal-kapal peserta, dan yang kedua adalah yang menilai adalah masyarakat yang mengikuti event ini. Jadi penilaian dari Friendship Trophy bukan dinilai oleh panitia ataupun dinilai oleh komandan kapal, tapi dinilai oleh kru masing-masing peserta. Memasuki hari kedua, KRI Bimasuci bersandar di dermaga Pier 30 Berth 2 Vladivostok. KRI Bimasuci mengikuti salah satu agenda utama dalam rangkaian Sail Regatta adalah parade kapal layar tiang tinggi atau Sail Regatta. Kapal-kapal layar tiang tinggi kelas A seperti Nadezhda dan Pallada yang menjadi kapal layar andalan Rusia untuk balapan, kemudian KRI Bimasuci dan Kaiwo Maru dari Jepang. Jadi sail parade itu dilaksanakan di setiap event Tallship Regatta di berbagai penjuru dunia, dan tujuannya dari sail parade adalah untuk memamerkan keindahan kapal layar peserta dari seluruh dunia, diperuntukkan untuk masyarakat setempat ataupun media massa, sehingga bisa menikmati keindahan kapal-kapal layar seluruh dunia dan semangat dari prajurit dan taruna dalam mengembangkan layar-layarnya. Dan KRI Bimasuci dalam sail parade itu mengembangkan seluruh layarnya, 26 layarnya, dan tampil sangat indah sekali, bisa melewati pantai Vladivostok dan bisa dinikmati oleh masyarakat Vladivostok. Beberapa kapal layar tiang tinggi kelas B juga ikut memeriahkan parade ini. Kapal berlebar Koreana dari Korea Selatan, Ami dari Jepang, Komandor Bering yang mengikuti balapan kapal layar dari Yeosu juga beriringan mengikuti sail parade. Tidak ketinggalan kapal-kapal layar kecil dari lokal kota Vladivostok yang diikuti keluarga atau kelompok pecinta kapal layar. Of this sail parade was to have a demonstration for the people of Vladivostok to be able to see the ships which are all in the harbour. You can get a much better impression of the ships when they're at sea with their sails set, and we're very lucky to have weather today which allowed all the big ships to set all of their sails, and indeed the small ships as well. So it was a very successful parade, starting from here at 10 o'clock and went to the end of the harbour, and then around up in the bay, all past the shores of Vladivostok. Panitia Sail Regatta berharap perhelatan Sail Parade akan mengunggah ketertarikan dan kecintaan kaum muda pada dunia bahari.
Salah satu agenda reguler yang menjadi kegiatan Satgas KJK adalah mengadakan koktail party. Malam setelah seharian mengikuti sail parade, pengawak Bima Suci segera berbenah menyiapkan acara koktail party. Koktail party dibuka dengan sambutan dari komandan kapal Bima Suci dan bergantian dengan perwakilan undangan dari kapal-kapal layar yang mengikuti sail regata. Sentra tari Rama dan Sinta dan band dari Gipara Taruna Taruni semakin menghangatkan malam di kota paling timur Rusia ini. Jadi kegiatan koktail party ini bisa diukur keberhasilannya apabila tamu tersebut tidak ingin buru-buru pulang atau tidak ingin beranjak dari tempatnya untuk meninggalkan kapal. Dan itu sudah saya tekankan bahwa kalau tamu sudah enjoy, menari, kemudian bisa akrab berbincang dan berbaur dengan taruna dan prajurit, dan tamu tersebut enggan untuk beranjak pulang, itu berhasil, berarti acara koktail tersebut berhasil. Dan itu dibuktikan ketika kapal melaksanakan koktail di pelabuhan Yeosu, di pelabuhan Vladivostok, dan di pelabuhan Sasebo. Itu sangat terkesan. 3 hari terhitung sudah KRI Bima Suci bersandar di dermaga Vladivostok, Rusia. Puncak perhelatan sail regata akhirnya dilangsungkan pada tanggal 12 September. Agenda utama acara hari ini adalah penyerahan trofi kepada para pemenang yang mengikuti rangkaian kegiatan sail regata. Seluruh peserta sail regata melakukan kirap sebagai bentuk penghormatan sekaligus mengenalkan budaya negara asal. Pengawak Bima Suci dan Taruna Akademi Angkatan Laut tidak melewatkan kirap ini, tentu untuk menampilkan genderang suling dan corak budaya Nusantara. Pakaian yang mewakili berbagai daerah di Nusantara berikut kostum yang berangkat dari cerita rakyat menjadi bagian dari parade atau kirap ini. Kirap dimulai dari pelabuhan Vladivostok hingga finish di monumen kapal selam Rusia Korabelnaya Embankment dengan menempuh jarak sejauh 500 meter. Gubernur AAL Laksda TNI Wuspo Lukito turut mengikuti kirap Satgas Kartika Jalakrida tahun 2018 bersama Taruna AAL tingkat 3 Angkatan ke-65. Usai kirap, acara puncak sail regata yang dinantikan berlangsung di panggung di pinggir pantai. Juara satu kategori race kelas A diraih kapal Nadezhda dari Rusia yang finish dengan catatan waktu terbaik. KRI Bima Suci meraih juara 2 dalam lomba Softcom Float atau SCF Sail Regata Vladivostok 2018 untuk lomba balap kapal layar dari Yeosu ke Vladivostok. Komandan KRI Bima Suci Letnan Kolonel Pelaut Widiatmoko Baruno Aji menerima trofi perdana KRI Bima Suci mengikuti sail internasional. Ketika kapal di Vladivostok, disitulah tempat puncak acara Tolship Regata. Dan di situ dilaksanakan press giving ceremony atau seremoni pemberian hadiah dan trofi, dan alhamdulillah KRI Bima Suci bisa memenangkan trofi yang paling bergengsi, yaitu Friendship Trophy, penghargaan untuk peserta yang berhasil menumbuhkan atau mempererat perjalinan persahabatan dan menumbuhkan saling pengertian antar bangsa. Dan itu sejalan dengan tugas KRI Bima Suci yang diamanatkan oleh undang-undang sebagai pengemban diplomasi negara. Karena taruna harus diajarkan sejak dini bahwa diplomasi itu sangat penting untuk
menjalin persahabatan antar bangsa. KRI Bimasuci beserta Satgas KJK 2018 juga dinobatkan sebagai kapal terheboh dan termeriah dan meraih Friendship Trophy. Selain itu, KRI Bimasuci juga mendapat spesial trofi dari panitia lomba dan wali kota Vladivostok sekaligus menjadi kado ulang tahun KRI Bimasuci yang bertepatan dengan 1 tahun KRI Bimasuci. Sebuah hari di mana Bimasuci sebagai kebanggaan bangsa dan para Satgas Kartika Jalakrida, seluruh pengawal kapal, dan para taruna akan mengenang momentum bersejarah ini.